Ya, karena udah waktunya juga, kita mulai aja buat pertemuan kali ini. Masih ada beberapa yang masih di waiting room, tapi nggak apa-apa. Oke, hari ini aku mau bahas materi yang sebenarnya sedikit basic sih, tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi kalau misalnya emang di nasional nanti, di nasional kan karena ada tema hewan, yaitu tema-tema yang bedah-bedah hewan. Nah, pembedahan hewan tuh bakal lebih detail lagi. Tentu aja pasti kita bakal fokus ke hewannya tuh bakal jauh lebih detail daripada yang aku jelasin di sini. Aku jelasin di sini adalah lebih ke apa ya, konteks mengenai kekerabatan antar hewan itu. Karena gini, ketika kita ngebedah hewan nanti, ketika kita ngebedah hewan, ada karakteristik-karakteristik hewan yang apa ya, dia tuh diturunkan dari nenek moyangnya. Dan konteks-konteks seperti itu menurutku itu juga penting kita ketahui sebelum kita akhirnya mau udah. Sebagai contoh, kalau misalnya nanti kalian bakal contoh ya, membedah kara cumi-cumi, gurita, siput, mereka punya apa ya, satu organ yang itu diturunin dari nenek moyang mereka. Organ itu adalah namanya radula. Radula itu kalau pada di siput itu digunakan, dia ada di bagian mulut siput yang gunanya untuk eh, dia menghancurkan makanan diambil, dan di cumi-cumi sama gurita juga ada. Nah, jadi konteks-konteks evolusional seperti ini nih terkadang tidak kelihatan jadi hewan, agak sulit dimengerti. Maka dari itu untuk sekarang aku mau bahas basicnya dikit. Jadi basic lagi tentang klasifikasi hewan. Sebelum nanti mungkin mungkin Tendi yang bakal ngebawain materi lebih detail. Oke, biasanya kalau praktikum di OSN, kebanyakan yang kita akan bahas tuh bakalan hewan invertebrata aja. Jadi vertebrata sangat jarang ya keluar di OSN, terutama kalau ngebedah vertebrata itu hampir, aku nggak tahu ya kasus pembedahan vertebrata kalau sampai di OSN. Biasanya kebanyakan sih invertebrata terkhusus di arthropoda, yaitu kayak serangga, kecoa Madagaskar, belalang, jangkrik, atau misalnya krustasea. Krustasea kayak kepiting, udang, crayfish itu biasanya paling sering keluar. Tapi untuk apa yang bakal keluar nanti di OSN, hewan apa yang bakal keluar, ya kita nggak tahu. Aku nggak bisa jamin dengan pasti. Aku sendiri juga tidak tahu. Tapi aku bisa jamin kemungkinan besar yang keluar adalah invertebrata. Maka dari itu kita akan fokus di invertebrata hari ini. Invertebrata adalah hewan-hewan yang belum punya tulang belakang. Kita lihat dulu secara sederhana. Invertebrata itu dimulai eh, paling sederhana tentunya kita ada porifera. Meskipun sekarang kalau kalian baca berita-berita sekarang, berita biologi sekarang, sebenarnya ada perdebatan kembali. Siapa sih hewan yang paling apa ya, istilahnya paling basal, paling primitif? Antara itu porifera apa itu dia cnidaria? Karena ada beberapa bukti yang justru menunjukkan bahwa kemungkinan ya cnidaria itu bahkan lebih primitif atau lebih basal daripada si porifera. Tapi ya itu perdebatan untuk lain hari. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu gimana sih kita klasifikasikan hewan. Paling pertama, hewan itu ciri khasnya apa sih? Ciri khasnya adalah mereka ada bergerak, ada kemampuan untuk bergerak. Gitu. Ada kemampuan bergerak dan mereka multiseluler. Mereka juga heterotrof, berarti mereka tidak bisa fotosintesis, mereka butuh mendapatkan nutrien dari sumber lain. Kita lihat dulu, gimana sih cara kita mengklasifikasikan hewan? Aku suka ngingat hewan itu dengan kayak pertanyaan-pertanyaan seiring waktu gitu. Pertanyaan pertama aku ya, ketika aku dapatin hewan, pertanyaan paling pertama yang kita harus tanyain adalah apakah hewan itu punya jaringan sejati? Jaringan sejati. Kalau hewan itu punya jaringan sejati, dia akan masuk ke ini, klad namanya Eometazoa. Eo kita pecah, Eo ini dari kata sejati, Eo sejati. Meta di sini merujuk pada jaringan dan zoa hewan. Jadi hewan dengan jaringan sejati. Kita ada turunan semua ini. Tapi ketika dia tidak punya jaringan sejati, maka kita akan masuk ke porifera, spons. Kalau dia punya, kita pemecahan di sini kita ada cnidaria. Cnidaria ini apa? Ubur-ubur. Nah, pemecahannya di sini gimana? Pemecahannya kita ada dua, yaitu simetri tubuh sama jaringan embrionik. Jaringan embrio. Simetri tubuhnya gimana? Jaringan embrioniknya gimana? Pada Cnidaria atau ubur-ubur gitu,
mereka punya simetri tubuh yang kita kenal dengan nama radial. Atau ya bisa dibagi banyak. Kalian tahu ubur-ubur? Aku yakin tahu lah ya. Gue gambar kayak ubur-ubur gini lah ya. Ubur-ubur itu kan kayak kalian bisa bagi ke segala sisi. Bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya gitu. Itu simetri tubuh radial. Dan dia punya dua jaringan embrionik. Yaitu kita kenal dengan nama diploblastik. Diploblastik. Sedangkan kalau misal kita punya simetri tubuh radial, apa bilateral, bilateral itu punya dua simetri tubuh kayak kita kan kalau dibagi ya, bagi ratanya itu di bagian tengah, satu simetri aja. Itu kita bilang juga dengan nama simetri tubuh bilateral. Simetri tubuh bilateral, hewan yang punya simetri tubuh bilateral itu punya tiga jaringan embrionik, atau kita kenal dengan nama triploblastik. Dengan simetri tubuh bilateral. Ini kita masuk ke klat yang kita kenal dengan nama Biletaria. Lalu kita ada tiga klat utama di sini. Jadi kita belum bicara tentang filum, kita belum masuk filum, kita masih bicara klat-klat paling utama. Kita pisahkan di sini berdasarkan organ pertama. Kita ada dua jenis hewan ya. Kita ada dua jenis hewan. Ada hewan yang organ pertamanya adalah anus, dan ada hewan yang organ pertamanya adalah mulut. Bukan organ juga. Jadi tapi nanti aku jelasin ketika embrio waktu perkembangan embrio ada lekukan yang kemudian jadi anus atau mulut. Nah, pada hewan yang ini deuterostomia, coba kita pecah katanya. Deutero artinya kedua. Stomia ini dari kata stoma, atau mulut. Kalian tahu stomata di tumbuhan kan dari kata stoma. Itu yang mulut. Jadi mulut kedua yang artinya dia anus terbentuk duluan. Maka kalau dia terbentuk anus duluan, kita bilang dia deuterostomia. Kalau dia misalnya anusnya terbentuk mulutnya terbentuk duluan, kita kenal dengan nama protostomia. Jadi di sini itu adalah protostomia. Proto dari kata proto pertama, stomia mulut. Jadi mulut pertama. Nah, pada hewan mulut pertama kita ada dua jenis. Kita ada di klat Lophotrochozoa sama klat Ecdysozoa. Oke, apa yang membedakan apakah dia itu Lophotrochozoa atau Ecdysozoa? Jadi ciri khasnya adalah hewan pada Lophotrochozoa ini kita bisa pecah dari dua kata, Lopho dan Trocho. Ini Lophotrochozoa. Di sini hewan yang pada pada ini klat Lophotrochozoa, mereka punya dua ciri khas, yaitu mereka memiliki organ bersama namanya lophophore. Tapi ingat di sini itu mereka boleh memiliki saat tahap larva atau tahap embrio doang. Jadi seandainya hewannya dewasa itu nggak punya lophophore, it's okay selama mereka punya pada perkembangan mereka. Sama kayak kita, salah satu syarat menjadi vertebrata adalah kita punya ekor. Tapi kan kita nggak punya ekor sekarang. Ya, aku harap kalian nggak punya ekor. Tapi dulu kalian punya ekor. Kapan? Waktu masih embrio. Sama dengan ini di Lophotrochozoa. Mereka dulu punya lophophore antara waktu mereka embrio, larva, atau dibawa sampai dewasa. Dan mereka juga dulu melewati fase larva yang kita kenal dengan nama trochozoa. Namanya jadi Lophotrochozoa. Sedangkan Ecdysozoa, kalau kalian tahu namanya hormon Ecdison, Ecdison ini adalah hormon ganti kulit ya. Jadi hewan pada Ecdysozoa adalah hewan-hewan yang mampu berganti kulit. Kita ada arthropoda sama si Annelida. Kalau Lophotrochozoa kita ada, ini nematoda ya. Kalau di Lophotrochozoa kita ada Annelida sama Mollusca. Lebih detail lagi, sekarang coba kita perhatiin lagi. Jadi ini ya, kita sekarang kalau misalnya kita pecah, Cnidaria ini ada dua cabang. Cnidaria kan ubur-ubur. Xenophora ini ubur-ubur juga. Bedanya di mana? Kalau Cnidaria ini adalah ubur-ubur yang bisa menyengat. Kalau Xenophora ini ubur-ubur tidak bisa sengat. Nanti ada perbedaannya juga. Jadi mereka punya Xenophora itu tidak memiliki organ sengatnya Cnidaria. Kita akan bahas nanti. Untuk Asella kita bisa abaikan dulu. Nah, dari Bilateria kita bisa lihat ya. Ada deuterostomia sama protostomia ya. Protostomia, deuterostomia. Di deuterostomia kita dapat hemichordata. Nanti aku jelasin hemichordata ini apa dan bedanya apa sih dengan chordata. Echinodermata ini apa? Echinodermata ini kan itu ya hewan yang berduri.
dan chordata. Chordata ini meliputi kita vertebrata. Cabang di Lophotrochozoa ini ada banyak. Kita ada Platyhelminthes, cacing pipi, Syndermata, ini adalah rotifera, Ectoprocta, Brachiopoda, Mollusca, Annelida. Pada cabang Ecdysozoa, kita ada Nematoda dan Arthropoda. Mari kita bahas satu-satu. Sekarang, coba kita perhatikan dulu di sini perbedaannya. Tadi kan aku udah jelasin tentang protostom dan diatrostom. Protostom itu mereka dari kata proto, satu, stom, mulut, jadi mulut pertama, diotrostom, diotro, dua, stom, mulut, jadi mulut kedua. Jadi di sini, kalau kalian tahu pembentukan embrio, aku jelasin sejarah sederhana. Kita ada sel telur, kan ada sel sperma, dengan sperma dan telur. Jadi apa? Sperma ketemu dengan telur, kita menjadi zigot. Zigot mengalami penyibakan. Ada yang tahu penyibakan bedanya apa dengan pembelahan? Jadi mereka melakukan cleavage atau penyibakan. Penyibakan itu beda ya dengan pembelahan. Pembelahan tanpa fase G. Benar, ya. Exactly. Jadi pembelahan cleavage itu adalah pembelahan tapi tanpa fase G. Gini, kalau kita review dikit pembelahan siklus sel, ini kita ada G1, ada S, G2, aku lupa M, H. G2 sama M, G2 sama M, mitosis. Jadi di sini, kalau pembelahan sel itu harus melewati semua. G1-nya apa? G1 adalah pertumbuhan sel. S ini apa? S ini adalah replikasi DNA. Jadi mereka ada pembelahan mereka pertumbuhan sel dulu. Jadi selnya jadi tambah besar, organelnya tambah banyak. Sebelum mereka kemudian ngelakuin apa? Mereka ngelakuin replikasi DNA. Setelah terjadi replikasi DNA, mereka ada G2. G2 ini adalah persiapan sebelum mereka pembelahan di sel. Baru mitosis pembelahan sel. Nah, pada suatu sel yang mengalami penyibakan akan bypass G1. Jadi mereka itu tidak ada pertumbuhan. Jadi selnya itu tidak mengalami pertumbuhan, mereka akan membelah terus. Jadi kalau misalnya sel normal, pembelahan kayak gini ya, ini selnya, terus dia akan tambah besar, selnya akan jadi tambah besar, baru selnya akan membelah jadi dua. Ini adalah pembelahan sel. Gitu. Nah, pada penyibakan itu tidak begitu ya. Penyibakan, mereka itu tidak ada pembelahan sel. Jadi misalnya selnya itu segini, ya dia jadi tambah kecil. Sel yang dibelah jadi tambah kecil. Nah, itu yang terjadi pada zigot. Zigot mengalami penyibakan. Jadi namanya morula dulu ya, morula. Morula ini adalah bola padat. Jadi ya, ini tuh kayak mereka tuh dibentuk dari sel-sel semua. Selnya tambah kecil. Ukurannya gimana? Ukurannya masih sama ya. Mereka masih ukuran zigot, tapi mereka jumlah selnya makin banyak. Morula terus mengalami penyibakan, jadi namanya blastula. Bedanya apa? Kalau morula ini adalah bola padat, blastula ini adalah bola berongga. Jadi mereka bentuk bola rongga. Ya, morula, blastula. Nah, blastula akan mengalami proses namanya gastrulasi. Gastrulasi. Gastrulasi ini adalah proses pembentukan tiga jaringan embrionik, atau kalau misal dia diploblastik berarti dua jaringan embrionik itu terjadi di gastrulasi. Ini diciri khaskan adalah si gastrula ini akan mengalami migrasi sel. Jadi sel-sel dari sini itu akan masuk ke dalam blastula. Dia membentuk lipatan. Nah, ini menjadi namanya gastrula. Lipatan inilah yang akhirnya itu akan membentuk itu jaringan-jaringan di tubuh jaringan embrionik dan juga bentuk itu calon embrio. Nanti dari gastrulasi kita ada itu ya, organogenesis, tapi aku nggak bakal bahas ini. Organogenesis kemudian baru dia jadi embrio. Gitu. Tapi aku nggak bakal bahas ini. Kita bahas sampai gastrula aja. Nah, jadi ini kan blastula ya. Blastula mengalami gastrulasi jadi gastrula. Di sini mereka ada celah yang kita lihat di sini. Ini namanya blastopor. Rongga di sini. Jadi di blastopor kan ada celah, ada lubang. Lubang ini kita kenal juga dengan nama arkenteron. Arkenteron ini adalah calon pencernaan kita. Jadi dari mulut sampai anus kita, dari mulut ke lambung, ke esofagus lambung,
usus dan seterusnya itu dibentuk dari arketeron ini awalnya, dari arketeron. Nah, arketeron ini akan terus terus melipat ke atas sampai mereka ketemu di sisi lain. Di sisi lain inilah baru kita lihat kalau protostom blastopor ini jadi mulut, kalau deuterostom blastopor ini kemudian jadi anus. Kayak gitu, bedanya di situ. Kedua, protostom mengalami penyibakan tipenya spiral, jadi kayak gini, penyibakan spiral. Kalau misalnya deuterostom kita ngalamin radial, kayak gini. Terus ada perbedaan juga. Nanti aku bakal jelasin dulu ya beda apa tentang aku mau jelasin nanti. Aku mau jelasin dulu tentang rongga tubuh sebelum aku jelasin ini. Terakhir kita mau ini mosaik embrio. Jadi pada protostom, pada fase 4 sel, semua sel di sini itu nasibnya udah jelas. Berbeda dengan deuterostom. Deuterostom itu nasibnya belum jelas. Bahkan sampai blastula, setahuku nasib dari sel itu terkadang masih belum jelas. Maka dari itu kita bisa mendapatkan anak kembar ya. Kita pada deuterostom kita bisa menemukan anak kembar. Kenapa? Karena sel kita tuh belum terdeterminasi. Pada protostom, kalau misal terbentuk 4 sel ini kalian pisah salah satu sel, maka si embrio tidak akan berkembang. Perbedaannya, pada deuterostom, pada fase 4 sel, bahkan pada fase blastula, kalau misal embrionya kalian pisah, misalnya 4 selnya kalian pisah-pisah-pisah, kalian akan dapatin 4 embrio gitu. Ini kan contoh dikeluarin satu ya, mereka jadi satu, jadi 2 embrio. Kayak ginilah terjadinya anak kembar pada deuterostom. Terus aku mau jelasin tentang rongga tubuh. Rongga tubuh itu ada 3, kita kenal dengan nama rongga tubuh sejati, silomata, palsu, dan tidak ada. Oke, jadi rongga tubuh itu dibentuk dari ini, si mesoderm. Sedikit konteks, jadi ketika terjadi gastrulasi, kan ada bagian melipat ke dalam dan bagian di luar. Bagian luar ini kita kenal dengan istilah ectoderm. Ecto ini kan artinya luar, ecto artinya luar, ectoderm dan derm lapisan. Kuning ini adalah endoderm, dalam lapisan dalam. Ada yang Kak, semua hewan protostom ada yang kembar bisa gitu Kak? Setauku protostom itu sangat susah untuk kalian ngedapatin protostom yang benar-benar kembar karena bisa sih protostom yang kalau misal kalian mau bikin protostom kembar bisa, tapi kalian harus di fase 4 2 sel. Jadi mereka masih bentuk 2 sel baru kalian pisah selnya kemudian bisa kembar. Tapi kalau udah 4 sel, mereka udah nggak bisa kembar. Karena kalau si si morula ini kalian pisah, dia mati langsung. Dia nggak akan berkembang dan jadi mati. Kayak gitu. Kalau misal di deuterostomi gimana? Deuterostomi tuh biasanya nggak bisa dipisah kalau udah gastrula. Kalau gastrula, kalian coba misa gastrula, ya kemungkinan mereka tidak akan berkembang. Tapi kalau masih blastula harusnya masih bisa. Oke. Oke. Nah, terus ada beberapa sel yang kemudian migrasi ke atas. Nah, di sini kita ada 2 jenis ya nanti. Ada 2 jenis pembentukan dari mesoderm. Jadi ada mesoderm yang terbentuk. Meso artinya tengah ya. Mesoderm ini artinya tengah. Meso ini artinya tengah, derm adalah lapisan. Bisa ada mesoderm yang terbentuk dari migrasi dari sel-sel di dekat blastopor. Yang kemudian migrasi ke atas bentuk kayak gini. Nah, ada juga mesoderm yang terbentuk dari pelipatan pada endoderm. Jadi endodermnya melipat dan kemudian memisah. Itu menjadi mesoderm sendiri. Nah, kalau misal mesoderm yang terbentuk dari migrasi ini, kita bilang sebagai schistosellus. Kalau misalnya dia dari endoderm yang melipat, kita bilang dia sebagai enterocellus. Kayak gitu. Akhirnya mereka akan bentuk mesoderm. Nah, mesoderm ini sendiri bisa jadi memiliki namanya rongga. Rongga ini kita kenal nama selom. Selom sejati, rongga tubuh sejati. Kayak kita punya rongga tubuh sejati. Rongga tubuh sejati ini terbentuk ketika rongga tubuh ini terjadi pada mesoderm. Jadi ini adalah rongga, mesoderm ini punya rongga gitu. Jadi kayak donat, mesoderm itu kayak donat, ada rongga. Ya itu, ini namanya sejati. Selanjutnya, kalau misal hewan ini punya rongga, tapi rongganya itu dari kalau kita perhatiin rongganya itu ternyata dari mesoderm ke ke endoderm. Jadi si jaringan pencernaan ini tidak dilapisi dengan mesoderm.
Sebagai konteks, jaringan pencernaan kita dilapisin mesoderm ya. Contoh lambung kita itu kan punya otot ya, ada otot-otot polos. Otot-otot itu dari mesoderm dan juga ada pembuluh darahnya. Itu dari mesoderm. Maka dari itu tubuh kita kan ada lapisan mesoderm. Jadi dia sejati. Kalau ini dia tuh mesodermnya tidak melapisin si jaringan pencernaan. Jadi ini kita bilang sebagai palsu. Terakhir, acelomata adalah hewan yang mesodermnya padat, ya udah nggak ada rongga. Jadi ini ya tadi mesoderm ada dua, ada yang sisocellus, ada yang enterocellus. Kalau sisocellus dia migrasi, kalau enterocellus dari kalau kita kira-kira tipe apa? Kita itu adalah tipe enterocellus ya. Kita kan deuterostomia berarti kita enterocellus. Di sini ada ini ya, cuma beberapa itu ya kekayaan hewan. Kak, ada nggak beda? Ada bedanya nggak Kak yang terbentuk dari migrasi dan dari pelipatan yang terbentuk? Sebenarnya nggak ada bedanya sih, nggak ada efek yang segimananya sih. Ya mesoderm antar hewan ya beda sih, cuma kayak bedanya tuh nggak segitunya. Kayak nggak ada perbedaan perbedaan yang sampai kalau kalian lihat, oh aku tahu ini mesoderm pasti dari migrasi sel. Oh ini mesodermnya pasti dari pelipatan endoderm. Oh, nggak sampai kayak gitunya. Tapi kayak ya itu cuma asal mulanya aja yang beda. Kayak gitu. Oke, ini ada beberapa hewan. Ya spons. Kita kayak langsung aja deh ya. Langsung kita bahas ke porifera dulu. Gak bakal terlalu lama di hewan-hewan yang nggak penting, terutama kayak hewan-hewan yang jarang keluar di pembudahan. Aku bakal fokus ke hewan yang nanti kita kayak bakal keluar di pembudahan gitu. Dari spons dulu. Spons itu adalah hewan yang tidak punya jaringan sejati. Dia bukan Eumetazoa ya. Nah, spons itu bentuk tubuhnya sebagai berikut. Mereka ada lubang namanya osculum di bagian atas. Terus dia bentuk selnya kayak gini. Nah, spons ini dibilang tidak punya jaringan sejati karena seandainya kalian ambil spons, kalian blender, terus habis itu selnya kalian lepas, dalam asumsi bahwa selnya tuh gak hancur ketika di blender, sel-selnya tuh bisa hidup sendiri gitu. Apa sel-selnya tuh bisa hidup dan bentuk spons lagi. Anyway, aku ingin kasih tahu sesuatu. Kalau misal ini kan animalia itu kan kayak gini ya. Jadi ini animalia, ini ada porifera. Ini cabangnya kan banyak ya. Cabangnya ada banyak. Ada cabang Cnidaria dan lalala ya. Ini kayak lain-lainnya. Ini kan kita consider semua ini sebagai animalia. Tapi kalian tahu nggak? Kira-kira siapa sister taxa dari animalia? Ini kenapa nggak bisa gambarnya ke sini? Oke. Ini kan animalia. Yang warna merah ini animalia. Nah, kita animalia ini punya sister taxa. Jadi sister taxa dari animalia ini kita kenal dengan nama Choanoflagellata. Choanoflagellata, susah kali namanya. Bukan Fumi, bukan porifera juga. Porifera kan, apa bukan Cnidaria juga. Cnidaria kan hewannya. Maksudku sister taxa itu gini ya. Sister taxa itu gini. Jadi ini semua kalau misalnya kita apa ya kita anggaplah dia sekarang kayak gini ya. Jadi cabang ini animalia. Terus di cabang ini, siapa sih cabang yang ada di sini? Siapa sih kayak protista yang paling dekat dengan animalia? Nah, biasanya kalau kita bicara klasifikasi itu apa ya? Kita ada outgroup ya. Animalia kan in grupnya. Siapa sih outgroup dari animalia? Kayak protista yang paling mirip dengan animalia, tapi kita nggak bilang animalia. Ya, itu namanya Choanoflagellata. Choanoflagellata ya. Koa aja lah ya. Jadi apa sih Choanoflagellata itu? Choanoflagellata, kalau kan aku pernah lihat Choanoflagellata di mikroskop kebetulan. Choanoflagellata itu bentuknya ya kurang lebih kayak di sini. Kayak si ini, choanosid. Loh, choanosid kan bukannya selnya spons. Exactly. Mereka tuh saking mirip banget. Ada yang bilang bahwa spons pertama itu sebenarnya adalah Choanoflagellata yang bergabung jadi satu, bergabung menjadi koloni. Jadi Choanoflagellata ini adalah suatu protista yang punya struktur persis banget dengan choanosid. Ya, choanosid ini kemudian dia
eh, bekerja sama dengan sel-sel lainnya. Ada sel-sel ada sel amoebosit, ada sel ini, ada ada spikula, ada sel-sel lainnya dia jadi bentuk spons. Kak, kenapa Choanoflagellata tidak bisa dikatain animalia? Choanoflagellata itu sifatnya individual. Kalau spons ini kan multiselular ya, dia ngebentuk struktur multiselular. Syarat dari animalia adalah dia membentuk struktur yang multiselular dan heterotroph. Kalau Choanoflagellata ini adalah Choanoflagellata ini protista yang punya flagela. Jadi kalian bayangin ini choanosit, ya choanosit ini sendiri, itu doang. Bentuk dari Choanoflagellata kayak gitu, Bang. Kayak ini ya, kondisi kita lanjut aja, kita nggak terlalu fokus ke Porifera. Kita ke Sindaria. Sindaria itu terdiri dari mereka terbentuk dari dua fase hidup. Ada fase yang kita kenal nama polip. Polip ini misal di karang-karang gitu yang tumbuh di karang, atau misal kayak aduh apa tuh, Nemo tinggal di mana? Kan Nemo itu tinggal Anemon anemon laut. ya. 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 Apa? Anemon laut. Ya benar, anemon. Ya aku lupa. Ya, anemon. Jadi ada fase polip. Polip ini dikenal dengan ya kayak anemon contohnya. Ada Sindaria yang seumur hidupnya dia jadi polip doang. Ada beberapa Sindaria yang bisa jadi medusa. Medusa ini biasanya adalah Sindaria yang siap untuk bereproduksi untuk medusa. Kalau polip biasanya mereka kalau reproduksi secara aseksual. Kalau misal anemon sih, anemon Anemon itu kan seumur hidupnya dia polip ya. Tapi beberapa bisa berubah, beberapa itu Cnidaria kemudian akan menjadi Cnidaria. Akan jadi Medusa. Ada nggak Cnidaria yang seluruh hidupnya Medusa? As far as I know nggak ada sih. Setahu aku Cnidaria itu dia bisa polip doang, tapi kebanyakan yang Medusa doang kayaknya nggak ada. Kayak pasti dia dari polip ke Medusa. Oke, jadi tubuhnya simpel banget. Mereka punya sistem saraf yang sangat berbeda. Gitu. Medusa artinya apa, Kak? Waduh, aku kurang tahu. Medusa itu bahasa Latin apa ya? Aku nggak tahu, sorry. Aku nggak tahu artinya Medusa itu apa. Nanti aku searching. Oke, jadi mereka punya ini sistem saraf yang unik banget. Jadi sistem sarafnya di Cnidaria itu berbeda banget dari sistem saraf hewan-hewan lainnya. Kalau misal si Porifera kan nggak punya sistem saraf ya. Tapi kalau misal si Cnidaria, sarafnya itu beda banget. Sampai di satu sisi, ya ini ada argumen bahwa kemungkinan mereka ini adalah hewan paling pertama. Terus muncul spons ini kehilangan sistem saraf, baru sistem saraf tuh muncul lagi sekali lagi. Jadi karena sistem saraf mereka tuh beda banget. Lupain semua hal yang kalian ketahui tentang sistem saraf hewan, karena sistem sarafnya si sendiri ya itu beda gitu. Terus mereka punya ini rongga gastrovaskular untuk pernafasan, untuk pencernaan gas dan makan. Medusa aku cari di Google artinya guardian. Aku nggak tahu. Oke, aku baru tahu. Oh, ada yang chat. Berarti ubur-ubur pernah di fase polip. Ya, benar. Ubur-ubur pasti pernah polip. Ubur-ubur kan medusa. Nah, Sindaria itu ciri khususnya adalah di tentakel mereka. Ingat ya, tapi nggak selalu di tentakel. Terkadang di bagian di atasnya ini. Di atasnya ini. Di atasnya ini tuh terkadang juga ada namanya ini ya, cnidosit. Bahasa Indonesianya ini, cnidosit. Cnidosit ini adalah sel penyengat. Di mana cnidosit itu punya organel yang kita kenal dengan nama nematosit. Nematosit. Jadi selnya cnidosit, ya organelnya namanya nematosit. Jadi biasanya di tentakelnya, tapi ingat ini biasanya juga ada bahkan di bagian atasnya. Jangan sekali-sekali pegang ubur-ubur kalau kalian tidak yakin. Karena aku pernah ada pengalaman orang kira ini ubur-ubur aku pegang, kan atasnya nggak ada itu ya. Atasnya nggak nyengat kan. Pegang atasnya ya tangannya luka. Ternyata disengat juga. Jadi beberapa ubur-ubur bahkan sampai ada di atasnya. Nah, jadi sel-sel cnidosit ini itu mereka punya nematosit. Nematosit ini ketika trigger
terkena kulit kita atau terkena mangsa, dia akan ini menyuntikkan si knidosid ke dalam ke dalam tubuh mangsanya dan dia akan masukin racun. Racun ini ada yang sifatnya sakit, ada yang bikin kita gatal-gatal, atau ya, ada yang bikin kita sakit banget, terbakar kulit, dan ada yang sifatnya mematikan. Jadi hati-hati, ada beberapa ubur-ubur yang kalau disengat kalian bisa mati. Kita skip aja, ini tidak perlu ya ini ya. Ini fase hidup dari ubur-ubur, ya ini dia dari larva, larva plantula akan jadi polip, polip ini kemudian bisa menjadi medusa. Medusa bisa bereproduksi secara seksual. Platforms aku kayaknya skip aja tentang ini itu apa cacing pipi kayak si planaria. Planaria itu masih punya gastrovascular cavity. Aku nggak bakal terlalu lama di sini. Dia punya apa sistem saraf yang mulai berkembang, yang mulai mirip dengan sistem sarafnya kita. Dari gastrovascular cavity ini adalah yaitu apa pencernaan mereka dan juga pertukaran gas. Mereka gas dari tubuh gas tuh mereka cuma gas saking tipisnya tubuh mereka. Gas itu oksigen dan karbon dioksida itu berdifusi langsung dari kulit mereka. Mulut mereka tuh di sini ya. Jadi di bagian depan sini mereka nggak punya mulut ya. Mulut mereka tuh di sini dan juga kebetulan ini juga anusnya. Anusnya cacing pipi di mana? Ya di sini juga. Mereka keluar dari lubang yang sama setahu. Kita nggak usah itu, kita langsung aja ke yang penting. Nah, sekarang kita masuk ini ya ke Lophotrochozoa. Jadi di Lophotrochozoa, kayak di mana startnya? Tapeworm, rotifer, nggak usah. Eh, ini aja. Nah, ini. Ini kita udah sekarang kita masuk di Lophotrochozoa. Lophotrochozoa itu mereka punya organ namanya lofofor antara mereka seumur hidup mereka atau ya di fase larva mereka. Kayak gitu. Nih, ini adalah lofofor. Ini juga di lofofor pada brachiopoda. Gitu. Jadi lofofor ini adalah organ bentuknya kayak mahkota, di mana di sini tuh banyak banyak, banyak silianya. Silia di sini gunanya adalah untuk bikin arus air. Jadi mereka pakai silia untuk bikin arus air supaya mereka bisa nyari makanan. Jadi kebanyakan dari Lophotrochozoa ini adalah suatu filter feeder. Kita langsung aja ke ini ya, moluska. Moluska itu include ada beberapa. Kita ada ini snail and slugs, itu ada siput dan siput telanjang. Siput dan siput telanjang. Snail dan slugs ini kita masuk ke itu, ke yang namanya Poda. gastropoda. Ya, gastropoda. Gastro ini dari kata perut, ini dari kata perut, gastro. Poda dari kata podos, artinya kaki. Jadi kaki yang ada di perut. Ya, siput. Lalu kita ada oyster and clams. Ini ada oyster ini kerang tiram, clams ini kerang-kerangan gitu. Ini kita masuk ke bivalva namanya. Bivalva. Lalu kita ada octopus dan squid. Jadi ada ubur-ubur, ada gurita, cumi-cumi dan sotong. Ini kita masuk ke dalamnya cephalopoda. Cephalopoda. Cephalo dari kata cephal artinya kepala dan poda dari kata podos artinya kaki. Jadi kepala yang ada di kaki. Kaki yang ada di kepala. Cephalopoda. Gitu. Kebanyakan dari mereka adalah hewan dengan tubuh lunak dan punya suatu cangkang. Baik cangkang itu di luar atau cangkang itu di dalam. Jadi gini ya, moluska itu tubuhnya kayak gini. Tubuhnya mereka itu ciri khasnya adalah mereka punya ini muscular foot, kaki yang berotot. Jadi kayak tentakel cumi-cumi, tentakelnya gurita, atau misal perutnya perutnya apa ya? Perutnya itu siput kan tuh apa berotot banget. Terus mereka punya namanya mantel. Mantel ini adalah lapisan yang melindungi tubuh mereka. Jadi kita lihat mantel itu seperti apa. Lalu banyak moluska itu mempunyai sesuatu yang kita kenal suatu alat makan yang dikenal dengan nama radula ya aku jelasin tadi di pembuka. Radula ini adalah struktur berduri bergerigi yang dimiliki sama kebanyakan moluska kecuali bivalva, kecuali kerang-kerangan mereka tidak punya radula.
Ini adalah struktur apa ya? Struktur umum dari moluska. Jadi ini bukan moluska mana-mana. Ini bukan hewan apa-apa. Ini bukan siput ya. Ini bukan siput. Ini adalah semacam gimana sih kalau kita bikin moluska itu kita sederhanain banget. Kita bikin rata-rata moluska itu seperti apa? Nah ini jadinya. Ini juga merupakan ciri apa ya? Hipotesis ilmuwan mengenai bagaimana sih bentuk dari moluska yang paling purba gitu. Nah, moluska yang paling purba di bagian mulut secara anterior kita ada radula. Jadi di bagian mulutnya ada radula. Radula ini gunanya untuk menghancurkan makanan. Jadi mirip dengan gigi kita. Radula paling kelihatan di siput ya. Di siput di bagian mulutnya siput radula ini kelihatan banget. Oke, ini radula. Lalu kita lihat di sini, dia akan dilindungi dengan suatu cangkang yang keras. Cangkang ini nggak selalu di luar ya. Cangkang di luar contohnya apa? Siput ya. Siput cangkang di luar. Tapi beberapa itu ada cangkang di dalam. Kayak contoh gurita. Gurita udah nggak punya cangkang. Cangkang gurita itu benar-benar tereduksi banget. Tapi kalau cumi-cumi sama sotong, mereka masih punya cangkang. Cangkangnya sotong tuh yang gede ya. Kalau kalian tahu, kalian tahu yang cangkang warnanya putih keras gitu, kayak berkapur itu. Nah itu cangkangnya sotong. Kalau cumi-cumi itu yang kayak plastik gitu loh, yang kayak plastik warnanya bening itu di dalam cumi-cumi itu cangkangnya cumi-cumi. Jadi ya, itu cangkang bisa dalam bisa luar. Lalu mereka dilindungi dengan namanya mantel. Mantel ini bisa di dalam cangkang atau di luar cangkang. Jadi mantel pada siput kan dalam cangkang. Tapi kalau misal di gurita sama cumi-cumi, mantel itu adalah yang melindungi tubuh mereka. Jadi kalau kita pegang badannya cumi-cumi sama gurita, itu namanya mantel. Itu kulitnya tuh mantel. Terus dalam tubuhnya, sebenarnya pencernaannya mereka nggak terlalu sibuk. Mereka ada mulut, esofagus, ke saluran pencernaan, ada lambung, ada apa, digestive gland, hepatopankreas. Jadi digestive gland mereka namanya hepatopankreas, baru ada usus dan ke anus. Keunikan dari hewan-hewan ini adalah mereka punya sistem saraf yang bentuknya kayak donat. Jadi sistem sarafnya eh, cumi-cumi dan gurita itu bentuknya kayak donat, kayak gini. Terus sistem saraf mereka tuh donat mengelilingi esofagus. Jadi ini ya, esofagus kayak ini kan sistem sarafnya mereka gitu. Ya apa sih esofagus di tengahnya gitu. Ini tuh uniknya adalah cumi-cumi kalau mereka makan terlalu besar, kayak makanan mereka tuh terlalu besar, mereka tuh bisa kena geger otak karena uh, makanan mereka tuh kena otaknya mereka. Hepatopankreas itu apa, Kak? Hepatopankreas itu adalah ketika digestive gland mereka tuh belum terspesialisasi jadi pankreas sama hati. Kebanyakan invertebrata mereka tuh punya hepatopankreas atau kita biasanya bilangnya digestive gland doang atau digestive gland atau ya saluran atau yaitu penghasil penghasil enzim pencernaan. Karena mereka nggak bisa dibedain antara itu hati atau itu pankreas. Hepar dan pankreas itu baru bisa dibedakan di vertebrata, setahu. Terus kebanyakan dari mereka, jadi ini sistem sarafnya bentuk donat, kebanyakan dari mereka itu punya ini, punya peredaran darah yang terbuka ya. Peredaran darah mereka terbuka. Mereka punya satu jantung di bagian punggung, di bagian punggung mereka. Terus jantung ini tuh mereka memompa namanya hemosol seluruh tubuh mereka. Nah, di sekitaran jantung itu ada namanya selom. Selom ini ya rongga tubuhnya mereka di sini, rongga tubuh mereka di sini. Selom mereka tuh biasanya kadang dibilang sebagai rongga perikardium karena dia melindungi jantung. Lalu biasa mereka punya gills atau ingsan atau beberapa punya paru-paru juga. Kayak gitu. Visceral mass itu apa? Visceral mass itu adalah perut mereka apa kayak isi organ mereka. Semua ini, jadi semua semua bagian ini namanya visceral mass. Kalau kalian lihat siput, siput kan kayak gini ya. Ini mereka ada cangkangnya mereka gini. Nah, visceral mass mereka itu adalah yang dalam cangkang ini. Jadi ini visceral mass. Visceral mass. Kalau misal di cumi-cumi sama gurita gimana? Cumi-cumi sama gurita itu adalah bagian yang bagian itunya. Pokoknya bagian itunya, bagian dalamnya.
Bagian yang ada organ-organnya namanya visceral mass. Untuk pembedanya kita ada beberapa sih. Kita ada Polycovora atau kiton, ada gastropoda, bivalva, sama cephalopoda. Kiton ini agak jarang sih. Ini agak jarang apa di Indonesia, tahu kok agak jarang. Aku sendiri nggak pernah ngeliat kiton sebelumnya. Kiton tuh kayak gini. Ya udah, ini kiton. Oh, nggak tahu mau bilang apa dengan kiton. Gastropoda, ya gastropoda terdiri dari siput sama selak. Selak itu adalah siput panjang. Ini siput, ini selak. Jadi kita bisa lihat ya, ini ada ini visceral mass-nya dia ada di sini. Terus di siputnya. Ini adalah kakinya. Ini ada kakinya dia, kaki muskularnya dia. Kayak gitu. Nah, kok ini kan dari siput. Siput tuh mengalami sesuatu yang kita kenal dengan torsion. Jadi, gini, semasa perkembangan siput, siput akan mengalami perputaran dari organ tubuh mereka. Awalnya, siput itu siput yang masih muda, larva silput, itu mereka kayak gini bentuk tubuhnya mereka. Coba aku gambar siput. Gimana ya? Ini siput muda lah ya, gitu. Ini kan ada cangkang mereka. Nah, kalau aku gambar misal saluran pencernaan mereka itu pakai warna hijau, awalnya tuh saluran pencernaan mereka tuh gini. Mereka bakal masuk di sini, terus ya kayak berputar-putar di sini, saluran pencernaan gini. Dan anusnya bakal ke sini. Jadi anusnya tuh ke sini. Ini anus, ini mulut. Terus mereka itu paru-paru atau insan mereka itu biasanya akan mengarah ke belakang. Jadi kalau aku gambar misal paru-parunya aku kasih warna ungu, itu dia akan ke belakang kayak gini. Dia ada dua biasanya, dia ke belakang kayak gini. Nah, seiring perkembangan, siput ini akan mengalami torsion. Dia akan mengalami perputaran 180 derajat. 180 derajat untuk organ-organnya dia. Jadi yang awalnya mulut itu ke pencernaan gini dan dia keluarnya lewat sini. Nah, sekarang anusnya itu akan diputar dan dia akan keluar lagi di kepalanya. Agak jijik sih, tapi ya udah kayak gitu sih hidup jadi siput. Jadi mulut masuk pencernaan, anusnya tuh keluar lagi dari kepala. Dan di sini, di rongga sini, di mental cavity ini ada rongga. Di sini biasanya terdapat si ingsannya dia. Atau ingsan atau paru-parunya. Aku coba lihat chat. Visceral mass di slug di mana, Kak? Kalau slug itu dia ada di sini. Ya di bagian tubuhnya. Oh ya, sedikit trivia aja. Kalau kalian tahu siput ini, siput slug yang kayak gini di laut. Ini kan mereka kan pencernaannya kayak gini. Nah, ini sistem pencernaan mereka tuh agak unik. Jadi mereka kan sistem pencernaan utama ada dari mulut ke anus, jelas kayak gini. Nah, kalian lihat ini tuh masing-masing dari sini itu ada cabang dari pencernaan mereka. Jadi ini tuh masing-masing adalah cabang dari pencernaan mereka. Lah, kok buat apa kok pencernaannya sampai ke atas itu? Jadi ternyata di bagian sini ini adalah bagian yang menyengat ya. Mereka makan apa? Mereka ini suka makan sejenis cnidaria. Mereka itu suka makan polip-polipan gitu. Mereka makan polip. Polip punya apa? Punya cnidosit ya. Nah, cnidosit itu ketika mereka cerna kan cnidosit nggak semuanya hancur. Nah, cnidosit itu akan mereka salurin dari pencernaan mereka ke atas sini. Dan cnidositnya ubur-ubur bakal ditaruh di daerah sini. Makanya kalau kalian sentuh ini hewan, sakit banget. Dia akan nyengat gitu. Bukan dia yang sengat, tapi yang sengat tuh ya polip yang dia makan. Si slug itu beracun, Kak. Ya sih, beracun sih. Karena ya kalau kalian sentuh ini kan dia kan nyemprot racun. Tapi ya racunnya tuh bukan dari dia, tapi racunnya itu dari apa yang dia makan. Gitu. Oke, ini ciri khas dari si gastropoda. Jadi gastropoda mengalami torsi 180 derajat. Kak, gimana cara siput hermafrodit? Iya, oke. Siput itu kan hermafrodit ya. Siput itu hermafrodit. Jadi mereka punya organ betina dan organ jantan sekaligus gitu. Jadi di siput itu mereka ada bisa mengeluarkan telur dan juga bisa punya sperma bisa mengeluarkan sperma juga sekaligus. Terus gimana dong mereka kalau kawin? Jadi siput tuh kalau kawin
ada dua sistem. Ada siput yang setauku mereka tuh saling tukar. Jadi siputnya tuh saling tukar. Jadi mereka ketika kawin mereka akan nerima sperma dari siput satunya dan mereka akan kasih sperma ke siput satunya untuk saling bersamaan eh, fertilisasi telur mereka baru mereka keluarin telur. Bisa kayak gitu atau beberapa siput aku tahu cara mereka kawin adalah mereka tengkar dulu. Jadi kalau kalian tahu penisnya siput itu tajam dan keras. Kenapa aku bilangnya kayak gitu? Penisnya siput tuh pokoknya tajam dan mereka pakai itu buat semacam pertarungan gitu. Mereka bakal kayak kuat-kuatan. Yang kalah itu akan menerima spermanya dan jadi betinanya. Iya, ada siput yang kayak gitu sistemnya. Aku nggak ngarang. Silahkan cari sendiri di Google videonya kalau kalian ingin lihat. Aku nggak mau tunjukin. Siputnya bisa jadi cewek. Ya, kalau namanya kan hermaphrodit, berarti mereka dua mereka dua gender apa dua seks sekaligus. Kak, siput itu pakai paru-paru atau insan, tergantung siputnya. Kalau siputnya siput darat ya pakai paru-paru, kalau siputnya siput laut ya pakai insan. Oke, bivalva atau kerang. Kerang ini adalah ya kerang itu kan ini ya ada banyak ya, clam, oyster dan lain-lain. Oke, ini kerang. Sebelumnya aku pikir ngasih tahu dulu eh, tentang sumbu tubuh. Untuk ini aku pakai contoh paling enak adalah anjing. Semoga aku bisa gambar anjing. Ya, oke. Ya, anggaplah ini anjing. Ya, aku mau jelasin sumbu tubuh dulu. Anjing ini penting. Ini bukan anjing. Ya sudah. Oke, oke. Jadi aku mau jelasin sumbu tubuh. Sumbu tubuh itu ada empat. Ada empat yang paling penting. Kita ada apa? Anterior, yang artinya menuju kepala. Kita ada posterior, yang artinya menuju ekor atau bokong. Kita ada ventral, menuju perut. Kita ada dorsal, menuju punggung. Masalahnya, ini hewan itu kan nggak semua punya kepala, ekor, perut, punggung, ya kan? Nggak semua hewan tuh kayak gitu. Oke lah, syukurlah anjing. Anjing ini gampang ya. Anterior mana? Anterior sisi ini. Posterior mana? Posterior sisi ini. Dorsal mana? Dorsal sisi ini. Ventral mana? Ventral sisi ini. Ya bisa dibilang anterior depan, posterior belakang, kalau dorsal atas, ventral bawah, kayak gitu kan. Kalau di anjing gitu, kayak tapi kayak antar hewan itu tidak selalu kayak gini ya. Mas untuk antar hewan itu nggak selalu gini. Manusia itu juga beda ya. Manusia itu beda banget. Jadi anterior manusia, kalau kita tanya mana sisi anterior dari manusia, sisi anterior manusia adalah sisi ini. Jadi sisi yang mukaku ini, muka dan dada, ini namanya anterior. Dan ini juga sekaligus ventral sekaligus. Jadi ini ngarah ke sini. Ini adalah anterior dan ventral sekaligus. Tapi kalau aku ngarah ke belakang, jadi kalau ngelihat ya punggung dan belakang kepalaku ini adalah posterior dan dorsal sekaligus. Beda ya. Jadi manusia anterior dan ventral sama, posterior dan dorsal sama. Tapi pada anjing anterior ke kepala. Jadi anjing itu anggaplah kita kayak gini. Jadi ini anterior, ini posterior ke bawah sini, ya ventral ini perut kita dan dorsal punggung. Jadi daripada salah, cara ingatnya kayak gini. Cara kerang punya anak gimana Kak? Gimana ya? Kerang itu kalau nggak salah kalau kerang itu mereka ada breeding season. Terus habis itu
ketika waktunya pas mereka keluarin sperma barengan dan mereka keluarin sel telur barengan terus kayak ketemu di laut mereka jadi larva kayak gitu. Setauku. Oke, kenapa aku jelasin kayak gini? Karena kerang mana kepalanya, mana ekornya, mana punggungnya, mana perutnya, ya kan? Maka dari itu kerang, untuk definisi kerang, hewan-hewan lain mungkin nggak, oke, gampang. Kepalanya tahu, punggungnya mana tahu, oke. Gimana kerang? Jadi ini semacam konsensus bersama yang kita miliki untuk kerang. Pada bagian sini kerang, pada bagian engselnya kerang. Engsel kerang ini kita kenal juga dengan nama umbo. Ini namanya umbo. Umbo ini adalah bagian kerang yang paling tua. Ini adalah sisi dorsal dari kerang. Sedangkan lawan dari umbo, kalau kita menuju ke sininya umbo, ini kita ada namanya sisi ventral. Terus kalau misalnya kita tarik garis ya dari umbo menuju ke daerah sini, kita akan ngedapatin, kita narik garis apa ya, perpendikular tuh bahasa Indonesianya apa? Tegak lurus dari si umbo ke sini. Kita akan dapat dia ada dua daerah, ada daerah yang lebih kecil dan ada daerah yang lebih besar. Jadi konsensusnya di sini adalah pada kerang. Daerah yang lebih kecil ini kita kenal dengan nama anterior. Jadi di sini adalah sisi anterior, dan di sini kita kenal dengan nama sisi posterior. Jadi caranya gitu. Kalau kaki termasuk posterior kah di manusia? Kaki ada bagian anterior posterior. Oke, tangannya. Kalau tangan kalian, telapak tangan ini kita bilang sebagai anterior. Punggung tangan ini adalah posterior. Kaki, jadi kalau kaki kalian, aku nggak mungkin angkat kakiku ke atas ya. Kaki kalian yang tulang kering yang kalian bisa merasakan tulang kering itu adalah kaki bagian anterior. Tapi kalau kalian pegang betis kalian, betis kan belakang ya, betis atau paha ya, kayak darah bokol kalian itu posterior. Jadi relatif ya, anterior, posterior, anterior, posterior. Apa yang dari umbo ke bawah itu apa nggak sagital, Kak? Sagital tuh apa ya? Sagital tuh beda ya, definisinya beda. Sagital tuh apa di manusia? Sagital tuh kalau nggak salah gini ya, kayak aku nggak lupa, udah lama nggak belajar gini. Sagital tuh kalau nggak salah gini ya, ini manusia, terus dia tuh dibelah dari sini nggak sih? Aku agak lupa. Mungkin Yang nanti aku jadi empat share. itu ya? Sorry? Yang dibagi jadi empat yang sagital, yang bagi dua dari yang dibagi kayak setengah itu. Potongan yang membagi dua tubuh depan belakang. Oh iya, benar. Berarti ini sagital. Iya, ini sagital. Apakah ini sagital? Sagital itu dia memisahkan anterior dengan posterior. Berarti kalau misal kita belah dari sini ke sini, ini kalau kalian bayangin 3D dia itu kayak potong dari sini ya. Ini dia potong ya, dia iris. Berarti kalau dia dari sini ke sini, sama ya, dia membelahnya anterior posterior dari arah ventral dorsal. Iya ya, harusnya ini sagittal sih. Harusnya gitu. Tapi biasanya kita nggak pakai kok. Istilah sagittal kita jarang pakai di sini. Kita pakai anterior posterior ventral dorsal udah cukup di sini. Oke, ada mau tanya lagi nggak tentang kerang? Sagittal tuh itu belah kanan kiri Kak di Google. Yang bener yang mana? Tapi intinya ya, kalau misal kayak irisan kayak gitu, biasanya kalau di kerang itu jarang dipakai. Pokoknya kalian tahu anterior posterior dorsal ventral tuh udah cukup. Caranya gitu aja. Nanti mungkin aku konfirmasi lagi lah. Kita lanjut dulu aja. Oke, di sini kerang ya. Salah satu ciri khas dari kerang adalah mereka punya dua ini. Nggak selalu dua ya. Ada kerang yang punya satu, ada kerang yang punya dua. Jadi kita kalian tahu scallop nggak? Scallop itu yang kayak gini. Tahu. Ya,
Scallop yang di tengahnya besar sendiri, terus ada organnya di sini. Nah, scallop itu yang di tengahnya ini namanya otot aduktor. Ini dia cuma punya satu, tapi beberapa kerang itu dia punya dua otot aduktor ya kayak gini. Jadi ada otot aduktor anterior dan ada otot aduktor posterior. Apa sih fungsi dari otot aduktor? Otot aduktor itu gunanya untuk kerang tutup. Jadi dia biar nutupnya itu keras. Caranya gimana ya? Pakai otot aduktor. Otot aduktor ya kontraksi dia tutup. Kalau otot aduktornya kalian potong gimana ya? Dia bakal kebuka. Dia nggak bisa tutup lagi. Kak, kemarin beda kerang pertanyaan disuruh tentuin apa? Kalau sebagai konteks waktu tahun 2021 OSN tahunku itu pembedahannya adalah pembedahan kerang. Jadi kita ngebedah kerang. Kebetulan salah satu ditanya adalah ya ini menentukan sisi anterior, posterior, dorsal, ventral dari kerang dan juga menentukan apakah kerang itu kerang sisi kiri atau kerang sisi kanan gitu. Terus kayak menentukan organ-organ dari kerang itu apa, modifikasi organ dari kerang itu apa gitu. Ada berapa otot aduktor dan lain-lain. Jadi yang aku mau jelasin tentang itu. Tapi aku bakal jelasinnya secara singkat aja. Kalau aku mau bahas tentang kerang sendiri, aku bisa habisin beberapa jam cuma ngomongin kerang doang. Kak, adakah nama lain dari bagian tubuh kanan dan kiri? Ada. Kanan itu dextral, kiri itu sinistral, tapi itu kurang dipakai, jarang dipakai. For your information aja. Kanan itu dextral, dextral, kiri sinistral. Kak, cara jalan kerang gimana? Beberapa kerang nggak bisa jalan, beberapa kerang itu mereka kayak nempel di misal di substrat, misal di pohon atau di pasir ada yang gitu. Beberapa kerang jalannya tuh menggunakan kaki, mereka juga punya kaki, tapi nggak semua kerang punya kaki. Kiri kanannya gimana, Kak? Kiri kanan dari kerang itu kalian lihat kerang ini kan kerang tadi ya. Ini kan kita ngelihat sisi ventral ya, ini ventralnya dia. Karena kita nggak bisa lihat sisi atasnya, aku nggak tahu ya. Sebutlah, aku nggak tahu mana sisi anterior posterior. Jadi mungkin aja ini anterior. Contoh ya ini anterior, ini posterior, posterior. Berarti kalau gitu dia, ini kita ada sisi kanannya dia, ini sisi kanan, ini sisi kiri. Jadi kerang tuh kayak gitu ya. Ini anterior, central, posterior, kiri, kanan kiri. Cara membedakan dextral dan sinistral yang simetri gimana, Kak? Maksudnya? Mungkin maksudnya ini ya, membedakan kanan dan kiri. Caranya sih yang paling gampang adalah kalian harus ngelihat kerangnya. Kalian punya kerang, terus kerang itu kalian posisiin kayak gini. Kalian kalian ngelihatnya seperti ini. Terus kalian harus tahu dulu mana anterior, ventral, posterior ya. Kalau ini anterior, ventral, posterior, berarti ya anggaplah ini tuh kayak apa ya? Ini kayak ini kepala kalian ya. Ini tuh kayak kepala kalian di sini, anterior ya. Terus kaki kalian di sini, posteriornya, tangan kalian. Kalian punya dua tangan kan? Semoga. Ini ada tangan kanan dan tangan kiri. Ya, caranya kayak gitu. Kerang rebus tuh sama persis Kak cangkangnya. Tidak mungkin. Kerang nggak mungkin kerang itu sama persis kiri kanan. Contoh scallop. Scallop itu dia hampir simetris. Tapi kalau kalian perhatiin, kalau kalian misalnya ngelihat scallop, scallop tuh kayak gini. Ya nggak sih? Jadi di bagian bawah ini ada struktur ini. Ini namanya auricle. Waduh, ini kok kita bahas kerang doang ya. Auricle nggak apa-apa deh. Di bagian ini kita tahu ya kalau darah sini berarti kan apa? Dia dorsal ya. Ini darah dorsal, dorsal. Ini dia ventral. Nah, kita lihat auricle-nya. Auricle yang lebih besar ini berarti apa? Posterior. Ini adalah anterior. Jadi di kerang itu kalau lebih besar posterior, kalau dia lebih kecil anterior. Gambar stigmanya apa nggak kembali toh kanan kirinya? Eh, wait, bentar, bentar. Oh, sorry. Iya, iya, sorry. Aku kok nyadar ya.
Iya, berarti ini kebalik. Sorry. Baru nyadar aku. Ini berarti kiri, ini kanan. Ini berarti tadi yang ini kiri, ini adalah kanan. Kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Oke. Terus, oke aku bahas organ kerang ya. Jadi kerang punya dua otot aduktor. Ada otot aduktor anterior dan posterior. Tapi beberapa kerang cuma punya satu otot aduktor doang. Tuh. Nah, kita bahas dari anterior. Dari anterior, kerang itu punya mantel. Jadi mantel itu adalah bagian ini, bagian yang melindungi kerang ini. Ini mantel. Mantel ada dua sisi ya. Mantel itu ada bagian atas dan bagian bawah. Dia melindungi kerang. Nah, pada kasus ini mantel atasnya itu dipotong supaya kita bisa lihat organnya. Kalau masih ada mantel atas, kita nggak bisa lihat. Nah, di atasnya mantel kita ada gills atau ingsan. Di ingsan ini, ingsannya punya silia, di mana silia itu akan bergetar menuju ke ini. Jadi rambut-rambut getarnya itu menyaring makanan dan dia akan dialirkan kemana? Ke namanya ini, labial palps. Labial palps. Nah, labial palps ini pada kerang ada dua. Jadi dia ada dua labial palps. Labial palps itu kayak bibirnya si kerang. Dia ada dua. Dan itu adalah bukaan dari si bibir. Nah, dari labial palps ini kita akan masuk ke mulut. Dari mulut akan masuk ke esofagus. Terus dari esofagus akan masuk ke lambung. Ini gut lambung gitu. Jadi ini kan mereka tuh bukan apa kayak filter, mereka filter feeder, mereka filter masuk lewat labial palps ke mulut, esofagus, lambung, terus ke usus. Nah, di bagian visceral mass-nya ini, visceral mass-nya itu yang ini ya, yang organ-organnya semua. Bagian dari kerang yang kalian makan itu adalah visceral mass. Di bagian visceral mass ini kita akan nemuin, di sini nggak ditulis, tapi kita harusnya bisa nemuin hepatopankreas juga. Kita nemuin hepatopankreas di sini. Ah nih, digestive gland nih ya, warna hijau ini, hepatopankreas, dan juga gonad. Gonadnya adalah ini, yaitu jaringan reproduksi. Dari usus, nah sekarang uniknya di sini, usus itu akan menuju ke jantung. Jadi uniknya nih, jantung itu dia kayak mengelilingi si usus. Jadi anggaplah ini usus. Nah, ususnya ini, penku ini ususnya, jantungnya tuh dia mengelilingi kayak gini. Jadi jantungnya kayak gini, mengelilingi si usus. Ada jantung, di sini ada selomnya dia, baru kayak anus. Lalu di bagian dekat anus kita akan ada dua namanya sifon. Sifon ini adalah untuk masuk keluarnya air. Jadi air itu akan masuk dari sifon ini dan dia akan keluar dari sifon. Dia akan punya dua sifon untuk masuk keluar air. Di anterior dia punya namanya kaki yang berguna untuk bergerak. Sorry, ada yang mau tanya kah? Tidak. Kalau yang biru-biru bentuknya kayak sayap apa? Oh, ini adalah insan ya. Ini insan. Insannya untuk pertukaran gas dan juga untuk tarik itu loh, tarik kayak kotoran dari laut gitu, kotoran dari laut ke mulutnya dia. Selom itu apa Kak? Selom itu ini rongga tubuhnya dia, rongga tubuh. Ini tuh apa ya? Ini tuh kalau di manusia kayak di kita tuh di rongga dada kita. Di dada kita kan ada itu, ada paru-paru, paru-paru jantung. Nah, paru-paru itu kan nggak nempel sama dinding dadanya kita. Ada rongga antara paru-paru sama dinding dada. Itu kita bilang rongga rongga dada. Rongga dadanya mereka tuh nih, selom. Kalau kerang yang nggak bisa gerak, foodnya bagaimana, Kak? Kerang yang nggak bisa gerak nggak punya food. Jadi food itu tidak dimiliki semua kerang. Kak, bagian kiri sama kanannya kerang punya masing-masing punya organ nggak? Enggak. Jadi ini cuma satu sisi doang ya. Kerang ini cuma satu sisi doang. Di bagian tengah doang. Jadi mutiara dari mana, Kak? Mutiara itu gimana ya? Mutiara itu gini, ketika si kerang itu ada kotoran masuk ke kerang. Jadi ada sesuatu yang bikin kerang tuh iritasi. Dia akan dimantel ya, dia akan dimantel sini. Nah, kerang itu nggak bisa mengeluarkan. Dia kayak susah banget untuk keluarin si kotoran ini. Jadi yang dia lakukan adalah si apa ya? Dia akan lapisin si kotoran ini itu dengan lapisan cangkangnya ya, lapisan dalam cangkang. Jadi kalau kalian lihat lapisan dalam cangkang kerang kan dia shiny gitu lah ya, shiny gitu. Shining, shimmering, splendid. Mereka itu kan ya itu apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia kok tambah bodoh ya.
ya shining gitu lah ya. Terus kayak biar kotorannya itu nggak ngerusak nggak ngerusak si mantelnya si kerang. Dia lapisin dengan lapisan itunya biar halus. Nah itu mutiara. Ya gitulah. Cemerlang, bersinar. Aku nggak tahu bahasa. Aku lupa apa ya. Gitulah gitulah. Sebentar. Terus terakhir cephalopod, gurita, ubur-ubur. Gurita, ubur-ubur, ubur-ubur, cumi-cumi sama sotong. Itu ciri khasnya adalah apa? Mereka punya itu ya, mereka punya kalau cumi-cumi, mereka punya namanya ini. Mereka punya 10 bagian ini. Nah, dari cumi-cumi sebenarnya cumi-cumi itu tuh terdiri dari 2 bagian. Jadi kakinya tuh dua. Ada yang namanya kita kenal dengan nama tentacle. Dia cuma ada 2, tentacle. Sedangkan sisanya namanya arm. Nah, kalau octopus mereka cuma punya namanya 8 arm doang. Gitu. Jadi mereka cuma punya 8 lengan, 8 arm. Kalau kalian hitung dia ada 8, 1, 2, 3, 4, ya 8 lah. Nah, ini gambar ini nggak terlalu jelas. Tapi biasanya kalau kalian perhatiin cumi-cumi, kalian bakal perhatiin ada 2 sendiri yang panjang sendiri gitu. Ya bentuknya kayak gini, ya nggak sih? Nah, ini namanya tentakel. Tentakel cuma ada 2 di cumi-cumi, dan kalau di gurita dia nggak ada. Jadi gurita cuma punya 8, kalau si cumi-cumi dia punya 10. Dia punya 8 ini sama 2 tentakel ya. Gitu, itu bedanya. Terus yang apa lagi ya? Ini. Sekarang gimana kalau sisi anterior posteriornya mereka? Nah, anterior posteriornya gini. Anterior mereka tuh di sini. Jadi ini anterior. Ini anterior ya dari atas ini. Nah, ini adalah posterior. Jadi ini anterior, posterior. Ventral dorsal gini, ini dorsal, ventral. Ini yang kita definisikan sebagai kepala, ekor. Bener nggak kelamin jantan gurita ada di tentang? Oke, ini aku baru mau jelasin. Ya habis ini. Ya, ventral. Oke, salah satu cara untuk membedakan seks dari cumi-cumi dan gurita selain kalian bedah, kalian bisa lihat di tentakel mereka. Aku lupa dengan pasti tentakel keberapa, tapi gini, cumi-cumi dan gurita jantan akan punya tentakel khusus yang namanya hectocotylus. Jadi untuk jantan mereka akan punya namanya hectocotylus. Hectocotylus ini biasanya ada 2 atau satu atau di salah satu tentakel aja. Cara taunya gimana? Kalian lihat ya, ini tentakel dia tuh kan semua ada ini, ada saker ya, ada saker itu bahasa Indonesia apa? Penghisap. Gak enak juga penghisap. Ada itulah ya, ada yang tonjolan-tonjolannya itu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di semua tentakelnya atau di semua armnya itu dia ada penghisapnya itu, maka itu dia betina. Kalau jantan, jantan punya tentakel khusus namanya hectocotylus. Di mana hectocotylus ini tuh nggak akan punya ini. Dia kayak satu tentakel tuh nggak punya ini, nggak punya sakernya ini, jadi kosong. Nah, hectocotylus ini gunanya adalah untuk transfer sperma ke betina. Jadi kalau misal gurita mau kawin, gurita itu kadang hectocotylusnya dicopot. Jadi hectocotylusnya dicopot dan itu bakal ke betinanya. Dia akan kawin dengan betinanya. Kelamin betinanya di kepala ya, Kak. Kelamin betinanya ya dia punya ovarium. Ovarium ya dalam dalam tubuhnya dia. Jadi Squidward cumi-cumi disabilitas. Kok bisa? Nggak apa. Disabilitas kenapa ya? Mungkin aku nggak tahu deh. Apa? Oh iya ya. Squidward itu kan jantan. Tapi kok dia nggak punya hectocotylus? Ya kali ya dibikin hectocotylusnya Squidward. Kita langsung aja. Oh, nggak ada organnya ya. Sudah nggak apa-apa. Animatornya malas. Kakinya 6, by the way. Jadi cumi nggak nyebarin di lautnya. Nyebarin spermanya. Ah ya, cumi sama gurita nggak nyebarin
di laut karena mereka kan punya Hectocotylus. Animatornya malas. Squidward nggak pakai celana. Aduh, ada aja kalian. Aduh. Terus kita ke ini, cacing tanah, Annelida. Nah, tadi hewan-hewan yang kita bicarakan tadi semuanya adalah hewan pembuluh darah terbuka. Cumi-cumi juga pembuluh darahnya terbuka ya. Mereka meskipun punya 3 jantung, mereka pembuluh darahnya mereka itu terbuka. Nah, sekarang kita masuk ke Annelida. Annelida ini adalah hewan yang punya pembuluh darah tertutup. Jadi mereka punya darah yang kayak kita, pembuluh darah tertutup. Nah, Annelida itu dia masuk di mana ya? Udah masuk ke itu ya, Ecdysozoa ya. Adalah hewan yang mampu untuk ganti kulit di Ecdysozoa. Kak, gurita emangnya penis gurita di mana ya emang benar di tentakelnya? Iya, di Hectocotylus tuh ya penisnya dia. Jadi kalau gurita kawin itu kayak dia putusin penisnya terus dikasih ke betis. Ya, kurang lebih. Jangan bayanginnya kayak gitu dong. Ya, gimana ya? Kan bayangin rayap. Rayap itu kan makan itu ya, makan kotorannya ibunya biar mereka bisa cerna kayu. Emang kalian kayak gitu? Ya, intinya jangan samain hewan sama manusia lah ya. Kebiasaan hewan beda lah ya manusia. Oke. Aku lupa mau ngomong apa. Oh ya, cacing tanah. Cacing tanah. Jadi cacing tanah ini kan bersegmen ya. Dia ada segmen-segmennya dan dia masuk ke Ecdysozoa. Kenapa? Karena dia mampu ganti kulit. Makan protozoa ya kalau rayap. Protozoa apa bakteri ya? Aku lupa. Rayap itu makan, aku lupa antara protozoa, kayak protozoa. Itu kan protozoanya ada di ususnya itu ya, ada di ususnya rayap. Nah, buat si rayap itu ngedapatin si protozoanya, rayap yang masih kecil itu dia harus makan dari kotoran ibunya. Jadi dia bakal makan langsung dari bokong ibunya, kotoran ibunya bakal dia makan supaya di ususnya itu ada protozoanya atau bakterinya gitu lah ya. Kalau enggak dia nggak bisa cerna itu kayu. Oke. Ini cacing. Cacing kalau kita perhatikan, cacing itu dia ada 2 sisi. Dia ada di sisi ke anusnya adalah sisi posterior, terus sisi ini adalah sisi anterior, terus atas ini adalah itu dorsal dan di bawahnya adalah ventral. Jadi bagian bawahnya cacing ini ventral perutnya. Nah, pada cacing, sekarang kita lihat ya cacing. Aku mulai dari pencernanya dulu. Pencernanya cacing itu sederhana. Oh, oke. Cara nentuin cacing itu anterior dan posterior dulu. Kalau kalian lihat cacing, cara paling gampang ngelihat dia anterior atau posterior adalah ini, ngelihat yang namanya clitellum. Clitellum. Cacing itu punya namanya clitellum. Clitellum ini apa? Clitellum ini adalah organ reproduksinya dia. Itu untuk apa? Apa ya? Untuk mengenali cacing lainnya dan untuk reproduksi, tukeran sperma gitu. Clitellum ini. Nah, clitellum ini cuma dimiliki sama cacing yang udah matang secara seksual. Kalau cacing itu belum punya clitellum, berarti dia belum matang secara seksual. Nah, terus kalau cara nentunya gimana? Clitellum ini akan ada di anterior. Jadi kalau kalian lihat anterior, berarti ini adalah anterior. Gitu. Ini clitellum. Nah, clitellum ini juga menjadi pembatas dari bagian anterior ini. Jadi di bagian anterior ini ada ini ya, mulut, faring, terus ada crop ini, terus ada lambung, baru pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu yang paling utama ada di bagian anterior, kayak hepatopankreas dan lain-lain juga di daerah sini. Nah, tapi ketika udah dari clitellum, ke belakang ini isinya cuma usus doang. Cuma ada usus doang. Di sini juga akan ada gonad dan lain-lain organ-organ lainnya juga kebanyakan di sini cuma tidak ditunjukkan. Di bagian anterior juga ada jantung dari cacing. Jantung dari cacing itu ada di bagian sini. Dia ada biasanya ada 5, ada satu di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jantungnya terdiri dari 5 pembuluh darah yang membesar di bagian anterior. Nah, terus sarafnya juga bentuk donat ya. Sayapnya mereka itu bentuk donat mengelilingi esofagus, baru mereka ada secara ventral. Oh ya, ini aku lupa jelasin tadi. Tapi kalian sadar nggak kalau kebanyakan hewan-hewan invertebrata, saraf mereka itu ventral. Jadi saraf mereka itu di perut. Kalau kita apa ya? Kita itu kan saraf kita di dorsal ya. Kita punya saraf di punggung kita. Jadi lihat, rasakan tuh punggung belakang kalian, tulang belakang kalian, disitulah letak dari saraf kalian kan. Kalau si hewan invertebrata, mereka itu di perut. Jadi
sarafnya gini, ya menuju ke perut. Oke, cacing itu punya segmen. Kita bilang dengan nama septa. Jadi dia punya banyak segmen. Di setiap segmen isinya tuh sama. Jadi segmen posterior dia isinya sama. Kita akan punya ini, punya usus. Ususnya ini dia melipat kayak gini. Ini struktur yang kita kenal yang nama tiplosol. Namanya tiplosol. Ada kayak. Aku kok tulang manusia bisa bunyi-bunyi. Tulang manusia kok bisa bunyi kretek-kretek? Waduh, aku juga nggak tahu. Itu tuh kalau nggak salah di sendi ini kan itu di antara sendi ini kan ada apa ya? Ada aku lupa istilahnya, tapi ya ada struktur gitu. Nah ini kalau kita tarik lah sendinya itu bisa gerak. Aku nggak tahu. Bening aku nggak jelasin deh. Aku lupa penjelasannya. Oke ini ada tiplosol namanya. Ini adalah lekukan dari usus gitu aja. Ini ususnya dia kan, ususnya ke belakang. Baru di bagian ini di daerah dorsal sama ventral kita ada arteri besar, ada pembuluh darah besar. Terus dia punya organ namanya ini, metanefridium. Metanefridium tuh ditemukan di setiap segmennya dia, yang gunanya adalah untuk pembuangan senyawa nitrogen. Jadi metanefridium ini pembuangan senyawa nitrogen. Terus sarafnya ada secara ventral ya. Kalau kita lihat dia ada sekitarannya dia itu ada otot dan juga ada epidermis di mana dia epidermisnya bisa ganti kulit. Terus mereka juga bisa punya ini rambut-rambut kecil namanya seta. Kak, di bolongan di tengah tiplosol itu bisa masuk makanan nggak? Atau makanan cuma di rongga intestin? Makanannya cuma di rongga intestin ya. Di tiplosol ini gunanya adalah untuk meningkatkan surface area. Surface area itu bahasa Indonesianya apa? Permukaan kontak. Ya, meningkatkan luas permukaan istilahnya. Meningkatkan luas permukaannya itu buat supaya makanannya tuh bisa diserap. Sari makanannya bisa diserap sama usus dan kayak di usus ini kan ada juga ya namanya brush border enzyme. Brush border enzyme bahasa Indonesia apa? Ya enzim yang nempel di bagian usus di bagian membran sel usus kan ada kayak enzim-enzim kayak disakaridase atau aminopeptidase itu kan menempelnya di ini di bagian apa epidermis apa di bagian membran sel usus gitu. Jadi ya gunanya itu supaya kenapa kok dibutuhin ada ini tiprosol. Jadi biar meningkatkan surface area, penyerapan lebih tinggi dan pencernaan juga lebih tinggi. Terlalu lama di Toronto, kelupaan bahasa Indonesia. Aduh, masalahnya bahasa Inggrisku juga nggak terlalu lancar. Terus kayak bahasa Indonesia juga aku lupa. Dan aku ngomong bahasa apa dong? Masa ngomong bahasa Arab? Ya aku nggak bisa bahasa Arab. Kak, cacing makan makan apa? Cacing itu makan tanah. Jadi cacing itu dia makan tanah. Tanah ini kan dia makan. Tanahnya dia makan dan dari tanah itu dia kayak bakteri-bakteri dan protozoa gitu dia makanan utamanya. Dia akan hancurin itu bakteri-bakteri dan protozoa itu yang dia serap. Gitu. Jadi kalau kalian bedah cacing, kalian bakal lihat bahwa di ususnya ini penuh dengan tanah. Selain tanah, mereka juga itu ya sebagai dekomposer ya. Kalau ada materi organik di tanah, mereka kan makan itu, mereka akan makan itu dan mereka keluarin jadi itu. Kotoran mereka kan jadi kompos gitu. Nggak dikeluarin sama anus. Iya, bakal dikeluarin sama anus. Tanahnya, sisa tanahnya yang udah mereka cerna. Waduh, aku ngomong bahasa Latin ya. Apa itu bahasa Latin? Kotoran penuh senyawa nitrogen, Kak. Ah, nggak juga sih. Iya, mereka kan ada pembuangan senyawa nitrogen dari metanefridium. Tapi setauku kotorannya cacing itu ya cuma tanah gitu loh, kayak nggak ada penambahan senyawa nitrogen dan lain-lain. Kita nggak usah. Nematoda aku skip aja, nggak terlalu apa-apa. Arthropoda. Oke, arthropoda ya. Arthropoda kita krustasea dulu. Arthropoda ini cabangnya ada beberapa ya. Arthropoda itu terdiri dari beberapa. Kita ada hexapoda, hexapoda atau yang kita kenal dengan nama insecta. Insecta itu ketika mereka punya 6 kaki. Terus
Kalau misal kedua, kita ada Chelicerata. Ini Chelicerata itu atau arachnida. Arachnida ini ketika dia punya 8 kaki. Contohnya apa? Laba-laba. Laba-laba kan punya 8 kaki ya. Terus kita juga punya ini Crustacea. Crustacea ini kayak kepiting sama udang. Ini punya 10 kaki. Atau kadang dikenal juga dengan nama Decapoda. Deca artinya 10, poda, podos kaki. Terakhir kita ada ini Chilopoda. Ada dua sih ini. Ada Myriapoda sama apa Myriapoda sama apa langsung aja. Ini namanya Chilopoda. Ini Chilopoda. Chilopoda ada dua. Ada Myriapoda, Myriapoda, ada Diplopoda. Ini mereka punya banyak kaki ya, banyak kaki. Kalau Myriapoda ini adalah lipan, Diplopoda ini kaki 1000. Jadi pembagian mereka kayak gini. Nah, dari cara baginya gini ya, kita bagi itu berdasarkan jumlah kaki ya. Kalau kakinya 6, hexapoda, serangga, kakinya 8, chelicerata, laba-laba, atau karaknida, crustacea itu kakinya 10, myriapoda dan diplopoda kakinya banyak. Coba kita lihat ya, lobster atau si udang, apa lobster, udang, crayfish gitu, crustacea, sebagai perwakilan dari crustacea. Tapi ini juga berlaku di kepiting. Nah, lobster itu mereka punya ini ya, jadi mereka punya kepala dan toraks terfusi yang kita kenal dengan nama cephalothorax. Lalu dari cephalothorax kita ada abdomen. Di bagian belakang abdomen kita ada namanya talson. Talson ini adalah bagian yang kalian buang kalau kalian makan udang. Talson. Terus di bagian sini kita ada ini, ada sayapnya ini, alat renangnya. Ini namanya urohop. Gitu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ininya, kita perhatikan tubuhnya si lobster, kan di cephalothorax. Cephalothorax kita akan perhatikan mereka punya 10 kaki, jadi punya 5 pasang kaki. Ada kaki paling utama di depan. Kaki pertama di depan ada apa? Ada capit, capit ini depan, terus habis itu ada 4 kaki belakang. Jadi ini ada 5 kaki jalan. 5 kaki jalan ini kita kenal juga dengan nama periopod. Terus kalau kalian tahu di bagian sini itu mereka sebenarnya punya kaki lagi, tapi tidak kelihatan. Mereka juga punya kaki renang di sini. Jadi mereka akan punya 5 kaki renang di sini. 5 kaki renang lagi. Ini namanya pleopod. Berarti jumlah total kakinya 10. Jadi kaki mereka aku bilang kan 10, benar. Jadi kaki mereka yang kita lihat tuh cuma periopod. Oke. Iya, 5 pasang kaki. Eh, ada yang mau tanya kah tentang ini? Kakinya dimakan ya Kak? Kak, kelipet sama pincer tuh sama nggak? Kelipet. Kelipet itu ada benar sama-sama. Kelipet itu istilah untuk ini. Jadi untuk kaki ini, untuk periopod paling depan, periopod yang paling anterior, ini kan sebagai pincer kan. Nah, bahasa Latin dari pincer itu adalah kelipet. Atau kalau di kita tulis itu itu saya gini. Ini kelipet. Nah, kalau kita cuma bicarain cuma capitnya doang ini namanya cela. Jadi ini kan kelipet. Kalau kita bicara ini doang, ini namanya cela atau kela. Kakinya nggak kanan kiri, Kak. Kakinya kanan kiri ya. Jadi ini 5 pasang kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 di sini dan 5 sebelah sini juga. Nah, kalau kaki renang juga ada 5 pasang ya. Ada 5 sorry, ini maksudnya 5 pasang ya. 10 kaki renang juga. 5 kaki renang. 5 pasang kaki renang. Gitu. Kaki renang. Lobster itu hidup di mana, Kak? Lobster ada di air tawar, air payau, sama air laut. Tergantung sih jenis lobsternya. Cara bedain, tapi kebanyakan lobster air laut sih. Cara bedain udang jantan untuk kita. Aduh. Oke, di slide ini nggak ada. Aku bakal jelasin bentar lagi. Habis ini aku jelasin. Oke, kita lihat dulu kepala ya. Di bagian kepala, dia dilindungi sama bagian keras ini. Kita bilang namanya carapax. Jadi carapax ini melindungi dari kepala. Di sini kita ada
dua pasang antena. Jadi ini ada antena sama ada antenula yang lebih kecil. Terus dia juga ada namanya feeding mouthparts. Mouthparts ini ada banyak bagiannya yang gunanya untuk membantu makan. Kak, semua ini Campbell lengkap, Kak, sampai ke organ-organnya. Sayangnya, Campbell ini sangat tidak lengkap. Yang aku jelasin ini adalah oversimplify dari yang keluar nanti di OSN. Di sini aku cuma pengen jelasin tentang secara dasar dulu tentang apa ya. Aku cuma pengen jelasin cara dasar dulu semua hewan. Kayak kalau kalian mau mendalami lagi hewan, kalian harus kayak baca lagi lebih dalam. Karena tiap hewan tuh banyak lah yang ini dipelajari. Kayak contoh ini namanya tergum. Ada tergum, sternum, ada maxilliped, maxilla, mandibula, dan lain-lain. Terus di sini organnya kayak gimana juga kan banyak gitu. Untuk aku menjelasin semua itu nggak mungkin dalam apalagi cuma 1,5 jam nggak mungkin gitu. Jadi aku cuma ngasih overview aja di sini. Fungsi rostrum apa? Rostrum itu adalah bagian ini ya. Rostrum itu bagian panjang, bagian runcing di sini. Rostrum ini fungsinya adalah untuk pertahanan diri. Jadi biasanya apa? Untuk pertahanan diri sih paling utama. Dari buku mana, Kak? Aku biasanya belajar cuma dari Google ya. Kalau tentang bagian-bagian hewan aku cuma searching dari Google. Carilah gambar yang lebih lengkap daripada Campbell. Campbell ini kurang lengkap. Jadi aku janji ya. Apakah jantan betina udang ya udah. Jadi apa ya, oke ini. Nah, jadi ini udang tuh cara ngelihat jantan betinanya tuh ada yang paling gampang adalah kalau dia ngebawa telur dia dari sini ada telurnya ya udah tuh betina gampang ya. Tapi cara lainnya adalah bisa juga kita lihat gini. Kalau kita lihat udang secara umum, udang kalau dia bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya dia tuh kayak gini. Nah, ini betina. Ada Kalau lekukan. udangnya tuh bentuknya segitiga kayak gini, ini jantan. Cara lainnya adalah kalian lihat segmen perutnya. Segmen perut betina biasanya besar kayak gini. Ya, segmen perutnya salah satu besar, kalau jantan sama aja. Kayak gitu. Ada satu segmen yang besar sendiri kalau di betina. Itu PPT Campbell ya, Kak? Ya, ini aku pakai PPT Campbell edisi 11 kalau nggak salah. Terus ya, kita ke Chelicerata. Jadi kan tadi krustasea. Yang biasa kita makan tuh jantan ya, Kak? Nggak tahu. Biasanya campur sih jantan betina kalau udang. Next kita ke Chelicerata. Chelicerata ada beberapa. Ada dari tunggau sampai scorpion sampai laba-laba. Yang menjadi ciri khas dari Chelicerata adalah mereka punya namanya Chelicera. Chelicera itu di sini. Chelicera itu bagian mulut mereka. Chelicera pada laba-laba itu mereka namanya fangs atau si taringnya laba-laba itu Chelicera. Ini mulutnya kalau di dasmat dan kalau di kalajengking Cheliceranya nggak kelihatan, tapi dia di sini Chelicera pada kalajengking itu dia bentuk sebagai alat makan, apa alat bantu makannya kalajengking. Terus kalajengking kalau kita perhatikan dia punya capit ya. Capitnya ini dari mana sih? Nah, capit dari kalajengking ini itu dari ini juga salah satu organ yang karakteristik pada Chelicerata. Mereka punya sesuatu yang kita kenal nama pedipalps. Jadi pedipalps ini ada di bagian mulut, di dekat mulutnya si Chelicerata itu ada bagian namanya pedipalps. Itu kalau di laba-laba, kalau kalian tahu kayak kalian mungkin ngeliat laba-laba kayak gini. Ini kan ada fangs-nya di sini. Aku nggak bisa gambar laba-laba. Ada fangs gini. Terus pedipalps itu adalah bagian yang kayak gini. Gitu. Kurang kelihatannya. Ini loh, ini loh. Mungkin aku aku zoom in. Ini nih. Jadi pedipalps itu bagian yang ini. Oke. Jadi pedipalps itu bagian kayak dekat taringnya dia itu ada pedipalps. Untuk semua Chelicerata pasti punya Chelicera dan punya pedipalps. Pada kala jengking, pedipalps ini berubah jadi capit. Jadi ini namanya ini pedipalpsnya dia. Kalau pedipalps laba-laba ya ini aja pedipalps. Ini kalau di mites ini pedipalps. Di sini ya ini Chelicera.
Chelicera. Gitu. Berarti kalau Ini organnya hewan dia. kakak Yang paling unik di sini adalah sebenarnya nggak terlalu spesial organ mereka. Aku cuma pengen bilang tentang ini, paru-paru buku. Paru-paru buku ini adalah organ unik pada Chelicerata. Jadi paru-paru buku ini adalah dia adalah semacam insan yang termodifikasi untuk darat. Gitu. Terus terakhir ini ya milipid sama centipede. Milipid ini kaki seribu ya, kaki seribu. Kaki seribu sama lipan bedanya adalah kaki seribu itu mereka punya dua pasang kaki satu segmen. Jadi kalau lihat satu segmen dia akan ada dua pasang kaki. Kalau lipan dia satu segmen satu pasang kaki. Kayak gitu. Kak, kalau Chelicerata itu pasti punya paru-paru buku. Iya, semua Chelicerata punya paru-paru buku. Ada Chelicerata yang di air? Ada beberapa. Oke, serangga, insekta. Insekta adalah salah satu bagian yang paling luas dari itu. Apa kayak bagian dari arthropoda yang paling luas. Insekta itu kita bagi jadi kepala, toraks, abdomen. Nah, di insekta, di bagian toraks itu akan ada dua sayap. Ya. Jadi toraks dari insekta kita bagi tiga. Toraks ini kita bagi tiga, kita jadi namanya protoraks, metatoraks, mesotoraks. Sorry, kebalik. Mesotoraks baru metatoraks. Meso itu tengah, meta itu akhir. Jadi protoraks, mesotoraks, metatoraks. Oke, kayak gini. Protoraks itu adalah dada depan. Jadi di sini ini ada protoraks, metatoraks, mesotoraks, metatoraks. Jadi dia punya tiga segmen dada dan dari tiga segmen dada ini mereka punya tiga kaki. Ada kaki depan, kaki tengah, kaki belakang, ya kan? Kaki tengah itu menempel pada dada depan, kaki tengah pada dada tengah, dan kaki belakang pada dada tengah, dada belakang. Jadi kaki belakang di metatoraks, kaki tengah di mesotoraks, kaki depan di protoraks. Terus serangga itu juga punya dua sayap, ya kan? Dia punya dua sayap. Kita kenal dengan nama forewings kaki depan, forewings sayap depan dan hindwings sayap belakang. Forewings ini akan menempel pada mesotoraks. Jadi di sini kita ada itu forewings atau sayap depan, terus metatoraks itu ada sayap belakang, jadi hindwings. Sayapnya akan menempel di mesotoraks dan di metatoraks. Serangga, ini pencernaannya mereka cukup unik. Jadi pencernaan pada serangga ini lumayan kompleks. Kita lihat dulu pencernaannya dia. Dia dari mouthpart, dia di mulut ini, mulut ke esophagus dan ke ini crop namanya. Nah, crop ini tuh gunanya untuk menyimpan makanan sementara. Sementara. Nah, untuk serangga kita itu bagi pencernaan mereka jadi tiga. Foregut, midgut, hindgut. Foregut atau perut depan itu diciri khaskan dari ini, dari mulut sampai crop. Ini foregut. Lalu mereka punya struktur namanya ini, gastric ceca. Gastric ceca. Gastric ceca ini gunanya untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Jadi fungsinya dengan itu hepatopankreas. Jadi mereka namanya gastric ceca. Nah, dari gastric ceca mereka ada midgut. Midgut ini nama lainnya juga namanya ventriculus atau si lambungnya, ventriculus atau lambung. Ini untuk pencernaan secara kimiawi dan juga penyerapan sebagian di sini. Lalu di antara midgut, jadi antara midgut dengan hindgut itu dibatasi dengan namanya Malpighian tubules. Malpighian tubules ini adalah mirip ginjalnya mereka. Jadi mirip dengan metanifridiumnya mirip cacing pada cacing. Gunanya adalah untuk pembuangan senyawa nitrogen. Baru mereka ke hindgut. Hindgutnya apa? Kolon, rectum, anus. Kayak gitu. Aku kira itu aja sih kalau serangga yang paling. Serangga kebanyakan ya ini ya. Kebanyakan serangga mengalami ya metamorfosis sempurna. Untuk kita kenal dengan nama holometa, holometa apa ya? Holometaboli. Mengalami metamorfosis sempurna. Oke. Ini ya tadi krustasea.
sahabat bagi kepompong. Ya, kebanyakan serangga ya bakal lewat kepompong fase pupanya mereka. Kira ini nggak usah. Mungkin hari ini ini udah over sih, nggak apa. Kita selesaikan hari ini kita sampai di at least kita ngebahas vertebrata aja ya. Mungkin kalau mau dilanjutin lagi vertebrata bisa request ke Teddy. Mohon maaf aku untuk kedepannya udah berhalangan untuk mengajar lagi. Jadi ya udah aku kasih sedikit ekstra hari ini. Oke, Echinodermata. Echinodermata ini uniknya adalah kalau kita lihat Echinodermata ini seakan-akan mereka tuh radial, ya kan? Nah, padahal mereka kan dalam klub Biletaria. Mereka dalam klub Biletaria, tapi kok kenapa mereka tuh radial? Mereka, jadi pada para Echinodermata itu punya apa ya? Punya simetri yang khusus. Kita kenal juga dengan nama simetri pentaradial. Penta ini artinya 5, radial ya radial. Jadi mereka punya simetri pentaradial. Mereka punya 5 simetri pentaradial. Nah, kenapa kok mereka masih dalam klad Biletaria? Karena semua larva dari Echinodermata itu sebelumnya larva mereka itu bilateral, tapi seiring mereka tumbuh mereka jadi pentaradial. Kayak si bintang laut. Oke, kalian mungkin protes. Kak, bulu babi itu bulat. Aku bisa belah dari semua arah bulu babi. Kenapa kok bulu babi itu kok pentaradial? Sebenarnya agak sulit ya. Kalau kita mau ngeliat bulu babi dari luar, itu agak sulit. Tapi seandainya kalian perhatiin baik-baik bulu babi, kalian akan ngedapatin, kalau kalian perhatikan bulu babi baik-baik, kalian akan dapatin mereka tuh ada 5 segmen sebenarnya. Kayak gini. Buktinya gimana? Buktinya adalah gini. Ketika kalian ngebelah bulu babi, kalian ngebedah bulu babi, kalian akan perhatiin, kalian kalau tahu masakan Jepang, uni itu loh, sashiminya Jepang itu, gonatnya si bulu babi, uni itu kan dari gonatnya si bulu babi. Nah, gonatnya bulu babi ini, pada satu bulu babi itu cuma ada 5. Dia akan tersusun kayak gini, 5. Dari sinilah pentaradialnya di situ. Jadi kita melihat dari luar doang, ya kelihatannya kayak radial, tapi sebenarnya dia itu pentaradial. Terus kalau itu timun laut itu kan juga pentaradial ya. Tapi kok dia kan bentuknya kayak gini timun laut. Kok bisa ini pentaradial? Jadi timun laut itu kalau kita perhatikan organnya dia tuh ada 5 dan dia tuh kayak tersusun kayak bentuk segi 5 dalam tubuhnya dia. Maka dari situ kita bilang dia pentaradial. Ya, di bulu babi kalau kalian perhatiin baik-baik dia akan ada 5 garis. Next time ketemu bulu babi, kalau bisa berwarna ya bulu babinya, jangan yang hitam. Kalau yang hitam tuh susah lihatnya. Itu kalian bisa lihat dia tuh ada 5 garis. Kak, Oke, kita lihat dulu bintang laut. Bintang laut kayak gini ya. Bintang laut itu dia setiap ininya dia tuh ada organ yang sama. Kita lihat dulu dari pencernaan. Pencernaan bintang laut dari mulutnya di bagian bawah sini. Mulut akan naik ke sini. Terus di atas sini tuh ada apa namanya? Lambungnya dia. Lalu lambungnya ini kayak lambungnya di bagian tengah sini. Pencernaan dari sini. Nah, mereka itu ada digestive gland. Digestive gland itu di sini ini. Nah, jadi digestive gland itu ada di setiap bagian organnya. Di bagian setiap lengannya itu punya digestive gland. Di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada yang akan menuju di sini. Jadi pencernaan utama di sini dan anusnya langsung di bagian atas. Anusnya sama mulutnya sama, Kak. Enggak. Jadi untuk bintang laut untuk Echinodermata mereka punya anus dan mulut yang berbeda ya. Tadi ada yang bertanya ya? ya aku kalau misalnya Echinodermata itu kebanyakannya pentaradial, Kak. Oh, sorry. Ya ampun, dari tadi volumeku aku mute. Tunggu. Oh, Halo, 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 bisa ngomong lagi? ya Kak, kalau misalnya Echinodermata itu kebanyakannya tuh pentaradial. Semua Echinodermata itu pentaradial. Oh, semuanya. Oke. Iya. Aduh, sorry. Mohon maaf, aku baru nyadar laptopku aku mute dari tadi. Pantesan kok ada yang hijau-hijau kok nggak ada suara. Sorry, kalau tadi ada yang nanya nggak selama aku bilang mau ada yang mau nanya gitu dan aku nggak dengar. Tadi ada nggak? Ada.
Ada tapi kayaknya banyak yang di chat sih. Iya sih, kebanyakan dari chat dan. Oke, aku mohon maaf, sorry, sorry, sorry. Aku baru nyadar kebiasaan. Lo hilang Nah, sudah. bintang sama moodnya sama apa nggak? Sorry, bisa dulu? Bintang laut tuh mood sama anusnya sama apa nggak? Beda. Jadi anusnya tuh di bagian atas ini. Mulutnya tuh di bagian bawahnya. Oke, jadi aku ulang. Pencernanya si bintang laut itu dari mulut, mulutnya di bagian bawah. Dia akan naik dan ini ke lambungnya yang bentuknya bulat ini. Dari lambung ini akan ada digestive gland yang semprotin enzim-enzim pencernaan ke lambung. Baru dia akan kayak keluar dari anus. Ini anusnya ke atas. Terus yang unik dari si Echinodermata untuk bintang laut, mereka punya struktur yang namanya madreporid. Madreporid ini ada di salah satu sisi ini, madreporid. Nah, madreporid ini dia gunanya adalah untuk nyerap air ke menuju yang namanya ring kanal. Ring kanalnya di bagian sini. Ring kanal ini adalah saluran air yang menuju ke ini. Ada yang namanya ini ampula sama tube feed, kaki tubulus. Nah, kaki tubulus ini digunakan si bintang laut tuh untuk jalannya. Nah, kaki tubulus ini itu dia bergerak dengan kekuatan tekanan air. Jadi air akan masuk dari ampula dan ampula ini air dari ampula ini akan disalurkan lewat ring kanal. Dari ring kanal ini ring kanal ini airnya akan menuju ke ampula, air akan disimpan di ampula. Nah, ketika mereka mau ngeluarin feed atau kaki tubulusnya, apa si ampula ini akan kontraksi dan kaki tubulusnya bakal keluar biar jalan. Anterior posteriornya gimana? Aku nggak pernah mikir ya. Masalahnya sekarang adalah mereka tuh gini loh, mereka itu kan pentaradial. Kalau secara definisi, ini aku nebak-nebak ya, aku nggak tahu secara aslinya gimana. Tapi harusnya ventral sama anterior sama. Jadi ke arah bawah itu ventral dan anterior, karena emang itu daerah perut dan daerah mulut. Kalau posterior dan itu dorsal harusnya ke arah atas. Jadi arah atas ini dorsal dan posterior. Tapi aku nggak yakin, aku nggak pernah searching. Oke, terakhir di setiap sisi ini juga mereka punya gonad. Nah ini jelas banget ya, bulu babinya punya 5 sisi. Yang nggak dibedah itu struktur yang sama tangan yang mana ya? Maksudnya bintang laut ini jarang banget ya dibedah. Kalaupun dibedah dia itu kayak cuma yang apa? Kita kayak cuma biasanya kita bedahnya itu cuma apa di irisnya doang, angkat ke atas terus kita bisa lihat organnya di sini aja. Tapi misalnya bintang laut tuh jarang banget. Bintang laut hampir nggak pernah, aku hampir nggak pernah temuin kasus echinodermata yang dibedah di OSN ya, at least. Bintang laut bisa dimakan nggak? Setahu aku nggak bisa. Oke, aku kira invertebrata sampai di sini. Kita belum bahas sama sekali tentang chordata dan apa vertebrata sih. Tapi aku kira kita udah bahas cukup banyak tentang invertebrata. Sampai sini kira-kira invertebrata ada yang mau tanya nggak? Tidak. Sudah paham. Jangan gimana? Aku tunggu bentar. Aku perlu kasih tahu bahwa informasi yang barusan aku bawa tentang invertebrata ini adalah informasi yang sifatnya masih apa ya? Sedikit mendalam, tapi nggak sampai ke level sampai dalam banget di OSN. Kalau di OSN, eh, terutama pembedahan hewan, kalian bakal perlu belajar lebih dalam lagi. Kalian perlu kayak benar-benar pahami morfologi hewan itu gimana, organ-organnya itu gimana, strukturnya dia itu kayak gimana, kayak gitu. Di OSN itu bakal jauh lebih detail daripada yang aku jelasin barusan. Tapi setidaknya yang barusan aku jelasin itu mengcover semua film invertebrata gitu. Kalau OSN gimana? OSN itu dia kalau praktikum hewan, dia spesifik satu hewan doang. Kayak contoh waktu tahunku yang keluar adalah kerang. Jadi ya kerang doang. Kita ngebahas tentang spesifik kerang doang gitu. Berarti kemungkinan yang bakal muncul itu Lophotrochozoa, terutama Mollusca sama Ecdysozoa, terutama Arthropoda sama itu. Bukan Porifera. Iya, kemungkinan yang keluar
Ini kemungkinan yang keluar itu antara dia arthropoda. Jadi arthropoda itu bisa jadi serangga. Serangga bisa jadi kecoa, jangkrik, belalang, kumbang, nah, kita nggak tahu. Atau larva bisa jadi larva, belatung gitu bisa. Atau crustacea, crustacea bisa jadi kepiting, udang, eh, crayfish itu bahasa Indonesia apa aku nggak tahu. Crayfish itu yang kayak lobster kecil gitu lah ya, aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Terus kalau misalnya hewan lain moluska kayak siput, sotong, cumi, gurita itu bisa jadi keluar. Kerang juga keluar ya, kayak di tahunku kerang keluar. Selebih itu cacing juga pernah keluar ya, cacing juga pernah dibedah. Aku kira itu sih yang aku tahu pernah keluar. Tapi kalau saranku adalah saranku adalah hewan-hewan yang baru aku bilang, kalian benar-benar dalami, kalian pahami tentang masing-masing prani. Kita wajib menghafal semua strukturnya. Aku bilang ya, kalau bisa sebisa mungkin hafal sedetail mungkin. Kayak contohnya, aku kasih dikit contoh, serangga. Serangga kan punya kaki ya. Ya, kalau kita lihat doang ya kaki doang. Tapi kakinya serangga ini ada banyak bagian. Bagiannya ada namanya koksa, femur, tibia, koksa, trochanter, femur, tibia, tarsus gitu. Itu kan aku nggak jelasin. Karena kalau aku jelasin semuanya, ya tentu aja bakal panjang banget. Ya, detail-detail seperti itu kalian perlu tahu. Ya, kayak apa segmen-segmennya serangga itu ada apa aja, bagiannya ada apa aja, morfologinya seperti apa. Aku saranin banget kalian untuk mempelajari lebih lanjut sendiri. At least aku memberikan informasi pengantar. Oke, kira-kira udah ada yang mau tanya lagi nggak? Bakal dikeluar nggak di Juknis? Juknis cuma akan bilang bahwa hewan keluar. Aku yakin 100% hewan pasti keluar gitu ya. Pasti ada hewan. Either dia itu anatomi hewan, etologi hewan atau apa. Hewan pasti ada keluar, tapi hewan apa yang keluar itu nggak akan dibilang di Juknis. Jadi kalian gambling sendiri. Oke. Ya, oke, kalau misal udah nggak ada lagi yang mau tanyain, aku kira sampai di sini aja dulu. Thank you buat kerjasamanya sejauh ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lain-lain, silakan aja di grup ya. Kalau aku ada waktu, aku bakal jawab. Lehernya baik, iya ya, leherku udah baikan. Minta maaf minggu lalu, nggak tahu kenapa leher sakit. Oke, kalau ada kenapa-napa ya, tinggal kalian boleh tanya lagi lebih lanjut di grup. Kalau ada waktu, aku bakal jawab. Oke, aku kira pertemuan kita sampai sini dulu. Selanjutnya nanti tinggal sama Tendi ya. Dilanjutin lagi sama Tendi. Kalian boleh request materi lah ke dia. Oke, thank you semuanya. Semoga mungkin ketemu lain waktu dan semoga sukses di OSN nanti. Oke, makasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Oke, Kak. Ya, pasti.